pengaruh kualitas pelayanan akademik terhadap kepuasan mahasiswa program studi ilmu administrasi negara. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri kalian masing-masing. Saya Elizabeth Ritu yang akan berperan sebagai moderator. Saya Cecilia Yunisi Bengku. Saya Indah Dwita Kandidinya. Saya Fatul Cumerihi. Saya Lalisa Wita Makun. Baik, kemarin kan teman-teman kelompok 1 sempat melakukan penelitian terkait analisis pengaruh kualitas pelayanan akademik. Pertanyaan dari saya, apa sih melatar belakangi teman-teman melakukan penelitian tersebut? Penelitian ini dilatar belakangi oleh keberhasilan suatu perguruan tinggi sangat ditentukan oleh pelayanan mutu yang diberikan, di mana pelayanan yang bermutu dapat diidentifikasi melalui kepuasan pelanggan, dan dalam hal ini adalah pelajar atau mahasiswa. Fenomena yang terjadi saat ini yaitu perguruan tinggi menjadi suatu komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, di mana perguruan tinggi yang berkualitas dilihat secara harfiah oleh masyarakat dari sarana dan prasarana yang dimiliki, serta kepuasan mahasiswa yang berada dalam lingkungan perguruan tinggi itu sendiri. Prodi Ilmu Administrasi Negara sendiri memiliki beberapa permasalahan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar dan pemberian layanan akademik kepada mahasiswa. Permasalahan yang dihadapi antara lain kurangnya ruang kuliah dan dikarenakan semakin tingginya minat lulusan SMU sederajat untuk dapat diterima di prodi ini. Sarana dan prasarana yang belum memadai seperti kurangnya LCD, ruang WC yang tidak membedakan gender dan untuk mahasiswa, papan tulis yang kurang baik digunakan, dan permasalahan lain adalah jam kerja dari para pegawai akademik yang panjang. Oke, dari latar belakang yang telah teman-teman jelaskan, apa sih teori yang teman-teman gunakan untuk menjabarkan penelitian teman-teman ini? Baik, dalam penelitian ini juga kami menggunakan teori kualitas pelayanan dengan modal sequel yang dikembangkan oleh para Surahman dan kawan-kawan, di mana ada 5 dimensi yang dapat menjabarkan kepuasan pelanggan. Yang pertama ada keandalan, daya tangkap, bukti fisik, jaminan, dan tanggapan. Oke, dari teori-teori yang telah teman-teman gunakan ini, dari saya, metode apa sih yang teman-teman gunakan dalam penelitian teman-teman untuk mendapatkan hasil penelitian yang teman-teman inginkan? Jadi mengenai metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif. Jadi teman-teman menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjabarkan penelitian dari teman-teman. Lalu bagaimana dengan hasil penelitian dan yang teman-teman dapat dari hasil observasi dan wawancara yang teman-teman lakukan? Oke, hasil penelitian yang kami dapatkan yaitu pertama keandalan atau reliability. Dari hasil tanggapan responden mengenai variabel keandalan dapat dilihat bahwa rata-rata responden memberikan tanggapan yang cukup baik untuk setiap indikator variabel keandalan. Ini berarti bahwa secara umum pegawai dan pengelola program studi ilmu administrasi negara sudah merasa cukup baik. Namun pada bagian pelayanan masih harus diperbaiki lebih baik lagi. Yang berikutnya itu bukti fisik. Di sini fasilitas fisik itu kayak perlengkapan pegawai dan sarana komunikasi yang tersedia di program studi ilmu administrasi negara. Indikator perguruan untuk pengukuran untuk variabel ini berupa keamanan gedung perkuliahan, ruang kuliah yang memadai, perpustakaan yang nyaman dan lengkap, serta peralatan penunjang perkuliahan. Terlihat dari pada hasil wawancara dan observasi, tingkat kepuasan mahasiswa cukup rendah terhadap bukti fisik yang ada di program studi ilmu administrasi negara. Terlihat dari fasilitasnya yang kurang memadai, mulai dari akses internet yang kurang baik, WC prodi yang tidak membedakan gender. Yang berikutnya itu jaminan atau asuransi. Variabel jaminan mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari biaya, risiko atau keraguan-raguan. Terlihat bahwa variabel asuransi yang diukur melalui indikator pemberian pelayanan yang ramah dan kepuasan mahasiswa terhadap pegawai lingkungan kampus yang baik. Baik, tadi kan teman-teman sudah menjelaskan hasil penelitian dari teman-teman sendiri. Lalu kesimpulan apa yang dapat teman-teman tarik dari penelitian teman-teman?
kesimpulan yang kami ambil yaitu yang pertama, keandalan pelayanan. Secara umum, pegawai dan pengelola program studi ilmu administrasi negara telah memberikan pelayanan yang baik, namun terdapat beberapa masalah seperti data mahasiswa yang belum diperbarui dan ketidaksesuaian jadwal ujian yang perlu diperbaiki. Yang kedua, daya tanggap. Mahasiswa merasa bahwa staff memiliki daya tanggap yang baik dalam menerima keluhan dan memberikan solusi, walaupun masih ada ruang untuk perbaikan dalam pelayanan yang lebih responsif. Yang berikutnya itu bukti fisik. Di sini terdapat tingkat kepuasan yang rendah terkait fasilitas fisik di program studi, seperti akses internet yang tidak baik dan fasilitas PC yang tidak memadai, yang menunjukkan perlunya adanya peningkatan infrastruktur. Yang berikut itu ada jaminan pelayanan, yaitu mahasiswa merasa puas dengan pengetahuan dan sikap staf yang berkontribusi pada rasa aman dan nyaman di kampus, menunjukkan adanya jaminan dalam pelayanan yang diberikan. Yang berikutnya mengenai kepuasan mahasiswa itu dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk mengenai pelayanan pegawai, fasilitas pembelajaran dan lingkungan kampus yang menunjukkan bahwa masih ada tempat dan area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kepuasan yang optimal. Baik, terima kasih teman-teman narasumber yang telah memberikan kesimpulan dan juga ilmu yang sangat baik untuk kita semua terkait penelitian teman-teman. Tapi sebelum kita menutup podcast kita hari ini, teman-teman punya tidak kritik dan saran untuk program studi administrasi negara itu sendiri? Kritik dan saran saya, yang pertama itu terhadap toilet kita. Toilet kita ini masih belum bisa membedakan gender, di mana sebenarnya harus ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Dan yang kedua itu kayak fasilitas seperti kursi-kursi yang masih banyak yang rusak, dan juga internet yang lambat. Dan saran untuk saya harus perbaiki lagi yang bagian-bagian tersebut. Oke, terima kasih banyak kritik dan sarannya dari teman-teman kelompok 1. Dengan begitu kita akan menutup podcast kita hari ini.